Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ya Allah, baik dan ibu rahimahullah, alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk kesekian kali saya di PKS ini. Cuman terhalang 2 atau 3 tahun COVID, dan sekarang profesor. Nah, lagi ibu-ibu dan ibu-ibu rahimahullah, topik kajian kita pagi ini adalah saum atau menggapai barokah dengan saum Ramadan. Tapi judul bukunya lebih luas, yaitu menggapai Ramadan baru. Rasulullah SAW mengistilahkan bulan Ramadan itu dengan bulan Mubarak. Tapi kita di Indonesia diistilahkan bulan suci. Bulan suci teh bulan haram. Padahal kalau di dalam hadis bulan haram cuma 4, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bulan Ramadan bukan bulan suci. Makanya bulan Ramadan boleh perang. Di bulan suci kan tidak boleh perang. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab itu tidak boleh berperang. Tapi di bulan Ramadan mau boleh perang. Kan bulan suci. Istilah di dalam hadis mah bulan barok. Memang banyak istilah di kita populer, tapi dasarnya kurang. Tidak ada dasar malahkan. Seperti sering saya mendengar doa, mudah-mudahan jadi haji mabrur dan umroh mabruroh. Dari mana itu umroh mabruroh? Nggak ada itu di dalam hadis istilah umroh mabruroh. Yang ada haji mabrur, umroh mutaqabbalah. Rasul kepada Aisyah. Masih banyak lagi disambil lah. Istilah-istilah di dalam di Indonesia, tapi dasarnya nggak ada, ya. Baik, langsung kepada hadisnya. Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, yang meriwayatkannya Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal alias Imam Hambali. Itu lahir 164, wafat 241. Jadi nanti kalau di dalam buku saya ada dalam itu angka H, itu yang angka yang pertama lahir dan angka yang kedua wafat. Haknya Hijriah. Tapi kalau lahirnya tidak diketahui karena belum ada akte kelahiran waktu itu, jadi wafatnya saja. Di dalam buku ini nanti selanjutnya tidak saya. Kata Imam Ahmad, haddasana Affan, haddasana Hammad bin Zaid, akhbarana Ayyub an Abi Qalabah an Abi Hurairah, qala Rasulullah yubashiru ashabahu qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu bihi abwabul jannah wa yughlaqu bihi abwabul jahim wa tudallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man lima khairaha faqad. Rasul bersabda, yubashiru ashabah,
memberi berita gembira pada sahabat. Makanya kalau menjelang Ramadan harus gembira, karena Rasul juga memberikan berita gembira. Makanya istilah ada tafsir Ramadan, ada juga tarhib. Tarhib itu bahagia, menyambut. Tarhib itu, tapi kalau tafsir berita gembira berasal dari kata yubashir, ashabahu, pada sahabat. Qad ja'akum, telah datang kepada kalian syahrul dan syahrul mubarak, dan penuh berkah. Jadi istilahnya bulan Ramadan bulan barok, bulan penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, karena Allah telah memfardukan saum. Sejak kapan saum Ramadan diperintahkan? Saum Ramadan diperintahkan pada tanggal 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Sebelum Ramadan sudah banyak saum. Ada saum Ayyamul Bid, itu Nabi Nuh. Ada saum Asyura, itu Nabi Musa. Ada saum Daud, sehari saum, sehari tidak. Itu ada pandunya, dan semuanya yang dipadukan kepada Nabi terdahulu menjadi saum tatawwu. Apa tatawwu? Tambahan yang hukumnya sunat menurut istilah fikih. Kan beda sunat menurut istilah fikih dengan istilah hadis. Kalau sunat menurut fikih, mayusabu bi'luhu wala yunaqqu tarku. Bila dilakukan dapat pahala, bila tidak dilakukan tidak disiksa. Mayusabu, dan tidak apa-apa, tidak disiksa. Itu sunat menurut fikih. Tapi kalau sunat menurut hadis, yaitu aqwalu Rasulullah wa af'aluhu wa sifatuhu wa takriruhu, sifatun khuluqiyah atau sifat khulqiyah. Sunnah menurut Rasul, menurut hadis adalah perkataan, perbuatan, sikap, takrir, karakter, baik khulqiyah, fisik, maupun khuluqiyah, non fisik. Itu sunnah. Sunnah menurut hadis. Makanya kalau ada pertanyaan, apa pengertiannya sunnah? Tanya lagi kok ibu, sunnah menurut saha? Menurut hadis atau ilmu hadis? Kemudian iftarodo alaikum siyamah, telah mempardukan saumnya. Yuftahu, dibukakan bihi, di bulan Ramadan itu, abwabul jannah, pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan dikunci, ditutup pintu jahanam. Wa tughallu fihi syayatin, dan diberogol setan. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima, barang siapa yang tidak meningkatkan kebaikannya, maka haram baginya kebaikannya. Itu juga sudah tergambar bagaimana kita dengan saum itu dapat barokah. Sepintas saja sudah tergambar itu. Itu yang pertama, melaksanakan saum secara fardu. Yang kedua, membukakan pintu surga. Yang ketiga, menutup pintu neraka. Yang keempat, merogoh setan. Yang kelima,
jangan mengharamkan atau jangan mencegah kebaikan, sudah tergambar sepintas bagaimana saum mendapat barokah minimal 5 secara secara ringkas. Sekarang kita tahrik hadis. Tahrik hadisnya tidak usah saya bahas panjang lebar, satu persatu panjang. Saya kalau membahas hadis, pengajian hadis Bu, itu dengan 11 tahap, 11 langkah. Yang pertama tamhid, pembukaan pendahuluan, yang kedua tausik, otentisitas hadis, yang ketiga tahrik, dari mana hadis itu dan kemana. Tausik itu di dalam kitab apa, karena banyak di dalam Google atau di kalangan penceramah ajar ke hadis ada bukan. Bahkan saya baca di NU Online di Google, di situ ada surga merindukan 3 kelompok, yaitu membaca Quran, It'amul Ta'am, dan saum Ramadan. Katanya itu riwayat Tirmidzi. Saya kotek-tak cari, teliti. Dalam kitab Tirmidzi tidak ada. Juga di dalam kitab lain, kan sekarang mah tausik gampang itu. Tinggal pakai Al-Maktabah Samilah aja. Tidak ada hadis itu. Jadi surga merindukan yang saum Ramadan daya hadis itu. Walaupun di NU Online disebut hadis riwayat Tirmidzi, setelah ditausik tidak ada. Jadi oleh karena itu dalam mengkaji hadis harus ada tausik. Sini tausiknya, makanya saya tunjukkan dalam hadis ini riwayat Ahmad dan nomor dan kekhasan mata rantai sanad. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini ada 2, yaitu Anas bin Malik dan Abu Hurairah. Siapa Anas bin Malik? Ya, yang meriwayatkan hadis ini siapa? Anas bin Malik itu adalah ajudan Rasul yang dihadiahkan oleh ibunya, namanya Ummu Sulaim. Dia lahir 10 sebelum hijrah. Jadi kalau di sini ada SH, itu artinya 10 SH, 10 tahun sebelum hijrah. Kan Rasul itu sampai ke Madinah waktu hijrah. Kan para sahabat yang di Madinah kaum Ansor memberikan hadiah kepada Rasul segala macam yang punya. Nah, ada seorang ibu namanya Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, saya akan terbuka hadiah untuk engkau ya Rasulullah untuk menyambutnya. Tapi saya tahu kau tidak punya anak laki, kata Ummu Sulaim. Maka saya akan menghadiahkan anak saya yang laki-laki. Ini bernama Anas. Waktu itu umurnya 10 tahun. Saya sambut, tentu Rasul itu senang. Semoga anak dikasih anak. Senang Rasul. Lah Anas diangkat oleh Rasul sebagai anak angkat atau sebagai ajudan. Begitu diterima, kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, doakan untuk anak saya. Maka Rasul berdoa, Allahumma tawbil umur. Ya Allah, panjangkan umurnya, panjangkan usia. Jadi doakan banyak umur. Kemudian kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, tambah doanya. Kata Rasulullah, Allahumma aksir amwalahu. Perbanyak hartanya, doakan bunga, tidak boleh. Kemudian Ummu Sulaim itu berdoa, minta lagi, ya Rasulullah, tambah lagi doanya. Maka kata Rasulullah, Allahumma aksir auladah.
perbanyak anak. Dan ternyata doa Rasul itu dikabul. Anas jadi orang kaya. Anas panjang usia. Berapa usianya, Bu? Lahir 10 Hijriah, wafat 93. Berapa usia? 103. Kan sebelum hijrah dan 93, jadi 103 tahun. Dan jadi kaya, panjang usia, dan juga banyak anak. Berapa anaknya? Anaknya ketika beliau meninggal 82. Istrinya mah opatnya anggar dan temenang lebih kan begitu Rasulullah tahun ke-7, begitu tahun ke-7 Hijriah kan tidak boleh lebih dari 4. Ya, anak istrinya mah 4 tapi bukan tidak opatan 82 teh kabayang atau berensa urangna 20. Jadi istrinya kan meninggal, kawin laginya yang baru-baru gitu, yang muda-muda, makanya punya anak lagi. Bukan nenek-nenek. Dan memang kalau nikah itu entong kan nenek-nenek tuh. Ya pan nenek-nenek mah kebutuhan suami gitu. Hari nikah itu kepada yang butuhan suami. Memangnya nenek-nenek hayang boga suami? Ada juga, tapi bukan rek punya anak kayak nenek-nenek mah. Itu 50 tahun bahkan mau punya anak. Jadi memang nikah itu yang muda-muda. Rasul nikahnya dengan yang muda, dengan yang tua. Mana si Rasul yang tua? Khadijah unggul, Siti Saudah lebih muda 6 tahun dari Rasul. Siti Saudah itu lebih muda dari Rasul 6 tahun, bukan lebih tua. Jadi tidak ada si Rasul yang tua. Yang paling tuanya itu Siti Khadijah, tapi kan usianya 40 tahun. Memangnya usia 40 tahun tua gitu? Masih seger. Nggak ada si Rasul itu yang tua. Semua muda. Ya tak di bawah 30-an. Ada yang 35 ya. Yaitu Siti Saudah ada ya. Tapi yang lainnya muda-muda. Ya, kembali ke laptop. Jadi dari Anas dan dari Abu Hurairah hadis ini sambil ngapalkeun belum hadis saja. Ya. Ini adalah riwayatnya, nanti tidak saya baca karena ada buku. Sengaja saya susun bukunya supaya pulang dibaca dan boleh difotokopi. Boleh difotokopi, fotokopinya bagikan kepada jamaah majelis taklim masing-masing, enggak diperbanyak. Kalau orang mengatakan tidak boleh mengutip karena hak cipta, ini mah enggak. Hak cipta boleh difotokopi, boleh diperbanyak. Kunaon atuh aya dengan persyarat dan pengawantosan rek jamaah nganu hadir sabaraha. Saya fotokopinya 100. Jadi tarikh hadis berikutnya adalah tarikh saum bulan Ramadan ditetapkan pada bulan Syaban 2 Hijriah, itu turun Al-Baqarah 183 dan setelah ada ibadah saum, makanya di dalam Al-Quran dikatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, dipadukannya itu sebagaimana dipadukan kepada yang lain. Dan setelah dipadukan ibadah saum dan Ramadan sudah ada sejak masa silam. Istilah Ramadan itu sejak diciptakan langit dan bumi sudah ada.
Kan inna iddata syukur indallah isna asyara syahron. Jumlah bilangan bulan itu sejak diciptakan bumi dan langit jumlahnya adalah 12 ya. Ini sudah ada sejak dahulu. Agak kene. Secara saum Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Tapi istilah Ramadan nama sudah ada sejak masa silam, sebelum lahir Rasul sudah ada istilah Ramadan. Kemudian hadis ini sahih ya. Sahih. Hadis ini adalah termasuk sahih. Kemudian di sini yubasyiru ashabahu. Kita lihat sekarang tak berikutnya adalah tahlil syarah. Yubasyiru ashabahu. Rasul menggembirakan para sahabat. Ini bukan ucapan Rasul, tapi ucapan Anas bin Malik atau ucapan Abu Hurairah. Rasul itu memberikan berita gembira kepada sahabatnya. Jadi diungkapkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun Abu Hurairah itu masuk Islamnya pada tahun ke-7 Hijriah, tetapi karena dia begitu merangkap atau mendekat Rasul, ngahiji dengan Rasul, makanya banyak meriwayatkan hadis sebagai rawi hadis terbanyak. Kemudian yubasyiru itu menggembirakan para sahabat, mengajarkan agar setiap umat menyambut gembira dengan datangnya Ramadan. Karena kalau gembira itu optimis. Kalau optimis itu siap. Seperti ibu-ibu begitu bangun tidur harus apa? Harus gembira. Jangan bersedih, harus bahagia begitu bangun teh. Apa doanya? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Berarti kan gembira. Coba bangun tidurnya untuk ngamal, mau bangun tidur, oh ya teh baru udangkeun, kok bangun tidur ngamal. Justru kalau bangun tidur itu harus gembira, makanya alhamdulillah. Kalau mau tidur pasrah. Allahumma ahya wa amut. Jadi doa yang biasa ibu baca itu teh harus dihayati, harus dipraktekkan di dalam kehidupan. Sanes ngukur alhamdulillah, tapi begitu bangun tidur harus bahagia, harus gembira, tidak boleh bersedih. Dengan kegembiraan itu maka optimis. Dan dengan kegembiraan itu akan sehat jasmani dan rohani. Walaupun kesiangan bangunan tong ngambang, tetap aja alhamdulillah walaupun kesiangan. Kan doanya bahaya yang kesiangan. Jadi Rasul juga begitu datang Ramadan menyambut gembira dan menggembirakan para sahabat. Yubasyir. Dan banyak kalimat-kalimat yang lain karena Rasulullah SAW itu kan. Kemudian beliau sabdakan qad ja'akum syahrul Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ini adalah riwayat Ahmad. Sedangkan riwayat Malik bin Anas itu tidak ada pola Ramadan. Tapi kalau riwayat An-Nasai tidak jaha Ramadan. Tapi menurut Ibnu Majah, idza kanat awwalul lailah min Ramadan.
Kemudian menurut riwayat Tirmidzi, idza kana awwalul lailah min syahri Ramadan. Ini saya kutip tausik beberapa riwayat supaya kita tidak kaget. Ada yang mengatakan koja aku syahrul Ramadan, ini mah riwayat. Ada yang mengatakan tidak ada khola Ramadan, oh ini mah riwayat Malik. Ada juga mengatakan tidak kanat awalul lailah min Ramadan, Ibnu Majah. Kan dengan mengkaji hadis tersebut akan semakin lama semakin berkembang. Makanya kalau kita belajar Quran, tafsir harus dilengkapi dengan belajar hadis. Ilmu hadis, ada ilmu Quran, ada ilmu hadis. Sekarang di Bandung itu ada 2 jurusan doktornya. Ada jurusan ilmu Al-Quran, ada jurusan ilmu hadis, Fakultas Usuluddin. So, pun pada kuliah. Ada sekolah dokterku kuliahnya. Kan pendidikan masih umur hidup. Kemudian Syahrul Mubarak, bulan Mubarak, bulan penuh berkah, Syahrul Mubarak. Ahmad pamanya yang meriwayatkan hadis ini 4 kali. Ada Koja Agung Ramadan, Syahrul Mubarak. Ada Hada Ramadan Koja. Ada Ida Dakhola Syahrul Ramadan. Ada Ida Kana Awalul Lailah bin Syahri Ramadan. Jadi barokahnya itu sejak awal sampai akhir. Kunaon pancena geuning 10 hari pertama apa? Magfirah, 10 hari kedua ampunan, magfirah ampunan. Pertama naon? Kan 3 katanya Ramadan teh dibagi 3. Yang pertama ampunan, yang kedua magfirah, ampunan magfirah. Kemudian Ibun Minanar yang ketiga. Ya, Ibun Minanar. Kan itu yang populer di para ustadz atau di TV dan lain sebagainya. Itu teh hadisnya dhaif. Jadi yang sahih mas selamanya selama bulan Ramadan. Jadi kalau ibu mendengar hadis itu yang 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, itu hadis dhaif. Lemah. Benar lemahnya banyak itu ngabahas ilmu hadis. Barokah di sini. Kalimat ini memberikan gambaran. Pertama, Syahrul Ramadan itu memberikan gambaran perintah menyambut Ramadan dengan gembira. Kedua, tibanya Ramadan mesti diumumkan. Tibanya Ramadan mesti diumumkan. Makanya di Indonesia ada Dewan Isbat, apa? Sidang Isbat. Di Persis ada Dewan Isbah. Di RU ada Bahsul Masail. Di Muhammadiyah ada Majelis Tarjih. Itu yang membahas itu. Seperti Dewan Isbah Persis sudah menetapkan bulan Ramadan adalah tanggal 12 Maret. Muhammadiyah sudah menetapkan 11 Maret. Dewan Persis, Dewan Isbah, Muhammadiyah, Majelis Tarjih, Departemen Agama tunggu sidang isbat dulu. Ayo orang kumaha?
Enggak, saya mah nggak nurut pemerintah, nggak nurut Persis, nggak nurut Muhammadiyah, kan nggak nurut-nurut. Saya mah nurut Persis, nurut Muhammadiyah, nurut pemerintah, yaitu tanggal 1 Ramadan. Iya, tanggal 1. Jadi bukan nurut, rek disebut nurut, mangga nurut Muhammadiyah, nurut Persis, nurut pemerintah. Pokoknya mah 1 Ramadan. Jadi ketiga, bulan Ramadan itu merupakan bulan barokah. Karena di situ syahrul Ramadan. Jadi harus diumumkan penuh barokah, penuh. Dan penuh barokah ini apa? Barokah secara bahasa adalah ziyadatul khair alal khair. Bertambahnya kebaikan di atas kebaikan. Makanya sekarang kita hendak meraih barokah dengan saum Ramadan itu, dengan ibadah di bulan Ramadan itu, ingin mendapat barokah. Dan memang Al-Quran menyebut keberkahan itu sesuatu yang hebat. Umpamanya kita lihat firman Allah, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Quran juga penuh barokah. Jadi Quran juga penuh barokah. Jadi berdasar ayat ini, Al-Quran diturunkan penuh barokah. Maka meraihnya dengan mengikuti petunjuk. Kemudian orang mukmin pada hari itu dengan barokah, dan sholat juga barokah. Jika ingin dapat barokah, maka hendaklah iman yang benar serta melakukan ibadah secara benar berdasar Al-Quran, dan memberikan peringatan kepada sesama mukmin dengan Al-Quran. Penuh barokah. Ya, Al-Quran penuh barokah, maka ikuti petunjuknya. Wahada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u. Karena Quran mengandung barokah, maka untuk mendapatkan barokah ikuti petunjuknya. Wattaqu, dan bertakwalah la'allakum turhamun. Kemudian ketiga, jangan mengingkari Al-Quran. Sebetulnya bukan hanya di bulan Ramadan, jangan mengingkari mah kapanpun. Tapi ini mah konsentrasi kehusuan, khususkannya. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu, di situ barakun. Kemudian keempat, jadikan Al-Quran yang penuh barokah itu sebagai bahan tadabbur. Wa kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi, tadabbur waliyatadabbaru ulul albab, dan tadabbur. Tadabbur itu apa? Yaitu mengkaji, meneliti dari kebenaran yang mutlak untuk diterapkan di dalam kehidupan, itu tadabbur. Makanya ibu keliru menyebut tadabbur alam. Iya kan, tadabbur itu kan dari kebenaran yang mutlak, Bu. Jadi kalau tadabbur alam memang yakin gitu, benarnya harusnya kalau kepada alam bukan tadabbur, tafakkur. Dalam surat Ali Imran. Jadi alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, itu kepada Al-Qur'an. Wa yatafakkarun fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit dan bumi, itu tafakkur. Tafakkur berpikir, menganalisis apa yang ada, bagaimana kaitannya dengan Al-Quran.
tafakur. Dan tafakur alam itu diperintah. Sok luntak ibu-ibu berangkat kemanapun tempatnya. Tafakur. Wakulu mirizkiha dan makan tempatnya. Jadi tafakur alam teh berpikir alamnya dan juga wisata kulinernya, ulah bohong. Itu di dalam surat Al-Mulk. Jadi sama tafakur alam teh untuk bekal masih di rumah berdasar ayat itu. Dan tadabbur biadab karu ulul albab dapat barokah. Jadi kalau ini langsung saja secara langkah bulan Ramadan. Jadi kalau ibu mau meraih barokah di bulan Ramadan, baca Al-Quran plus tadabbur, dikaji isinya. Jadi otomatis kan tadi hafal oleh ibu, tadi dibimbing hafal ayat-ayatnya, dipikirkan ke sini. Makanya kenapa Rasulullah ketika ditanya oleh Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah, saya ingin banyak membaca Quran. Berapa tamatan ya Rasulullah? Banyak memperbanyak Al-Quran. Kata Rasulullah, iqra kulli sahr. Bacalah sebulan selama. Jadi yang pertama sebulan. Oh tapi kan abdi masalah sih banyak bacaan tadabbur. Jadi sajud sehari ditadaburi gitu. Itu yang paling bagus. Belum sahar. Tapi dah abdi mah teu gawe ya Rasulullah. Baca Quran gawe aja sehari-hari. Antok sok atuh 20 hari kata Rasulullah. Berikutnya ya Rasulullah masih banyak peluang bagi saya. Kaminggu waktu hari hayang Obama. Tapi setelah tua kata Bin Amr bin As, saya ngambil rusuh dari Rasul aja. Jadi diprogramkan baca Quran mas sebulan tatamatan, masih banyak waktu tadabbur dihayati. Jadi setelah dibaca Quran tasajud dihayati maknanya, isinya, kemudian wayatadarusunahu diskusi isinya. Jadi bukan hanya dibaca. Itu kalau ingin mendapat barokah sesuai dengan petunjuk Rasul. Sautin teuing Bapak Saifuddin menyarankan teh justru ibu-ibu teh ke saminggu satamatan yang cuman tingkatkan ke tadabbur. Kan hari model saya mah sehari-harinya tadabbur kan nulis, saya itu kebiasaan nulis. Saya nulis itu dua, yaitu tadabbur Quran dan ta'alluq hadis. Makanya setiap saya ceramah ada tulisannya karena gawainya tulis. Jadi kalau nulis mah bisa satu ayat teh saminggu karak anggeus bisa saja. Tapi itu dihayat. Tapi saminggu, kalau seminggu saya kurang, saya karena pengajiannya bukan hanya satu tempat. Kemudian jika ingin mendapat barokah maka mesti iman dan takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokat minas samawati wal ard. Iman dan takwa agar mendapat barokah. Jadi di dalam Ramadan kalau supaya kita ingin mendapat barokah, saumnya harus meningkatkan iman. Karena ibadah Ramadan itu ya ayyuhalladzina amanu harus meningkatkan iman. Kemudian jadikan penuh barokah sejak dari rumah. Barokah sejak dari rumah. Karena apa?
Karena doa waqur rabbi anzilni munzalan mubarakan. Di sejak dari rumah itu doa barokah. Kemudian apabila datang air hujan, juga mudah-mudahan barokah. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarak. Jam itu penuh barokah. Makanya doanya juga Allahumma shayyiban nafi'an. Oh, doanya shayyiban nafi'an. Kita barokah tapi ngamuk kita hujan. Berikanlah berharodoma. Hujan jadi Arab-Arab. Komoa abdi makaraos pisan ayeuna teh. Hujan hampir tiap hari, tapi beli air. Saya dengan istri saya, air teh masih beli, Bu. 150 ribuan, 5 hari sekali. Karena apa? Karena mesinnya mogok. Gara-gara halodo itu bisa diomean. Kang beberapa kali itu bisa, ya udah beli we. Makanya doanya kata hadis dari Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Al-Bukhari, idza ra'a matar Allahumma shayyiban nafi'an. Kemudian kita lihat juga beberapa doa dapat barokah. Berjumpa mendoakan barokah. Imran bin Husain, di sini contohnya, yaitu apa? Allahumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa barokah. Itu berjumpa mendoakan barokah. Jadi bukan hanya selamat pagi. Kalau selamat pagi, sore itu mah barokah. Kemudian yang kedua, pengantin. Apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nanti juga barokah. Tapi di Indonesia mah mudah-mudahan mencapai keluarga sakinah mawadah warohmah. Yang istilah nanti jadi samawa deh. Sakinah mawadah warohmah. Nama sakinah mawadah warohmah samaro. Tapi kalau kita telusuri hadis, juga pernah kita temu doa mudah-mudahan sakinah mawadah warohmah teh. Gak pernah hadis nanti. Dan doa kapanganten mah barakallahu laka barokah alaika wa jama'a fi khair. Barokah ai sakinah mawadah warohmah mah eta usaha bukan doa. Harus diusahakan, makanya Rasul tidak mendoakan sakinah mawadah warohmah. Da eta mah usaha panganten eta mah. Perlu dicapai sakinah mawadah warohmah. Doa nama barokah. Barokah mah mencakup nanti. Kemudian yang ketiga, bila panen itu juga minta barokah. Di sini Rasul berdoa, Allahumma barik lana fi Madinatina wa fi Samarina wa fi Mudina wa fi Som'ana barokah. Maaf barokah. Panen itu juga mendoakan barokah. Panen naon, ya tanaman. Bukan hanya padi kan, panen teh bisa panen jeruk, panen mangga, panen anggur, di rumah kepelakan. Panen itu mendoakan barokah. Kemudian yang keempat, mau makan. Kita barokah kan? Yaitu
Allahumma barik lana fihi warjukna khairan minhu, atau Allahumma barik lana bima rojaktana wakina adabana. Maka doa Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa barik lana fi Ramadan. Walaupun hadis ini diperselisihkan, tapi itu doa. Kata Albani, hadis dhaif. Dan ada juga yang belum masuk, yaitu apabila mau usaha. Apabila mau usaha, apa doanya? Kalau mau berangkat usaha, Allahumma fir lana wa barik lana fi bukurina. Ya Allah, ampuni kami dan berkahilah dalam usaha kami. Jadi ketika mau berangkat usaha membuka toko, Allahumma barik lana fi bukurina. Pagi-pagi, hanya pagi-pagi itu dapat barokah. Termasuk juga ibu-ibu ke pasar belanja. Pasar belanja kan belanja teh ekonomi, itu bagus. Allahumma barik lana fi bukurina, pagi-pagi. Dan masih banyak lagi, ini macam saja. Kemudian iftaradallah alaikum siyamahu. Allah telah memfardukan padamu saumnya. Inilah ciri khas bulan Ramadan. Bulan kewajiban ibadah saum. Jadi ciri khasnya bulan Ramadan adalah diwajibkannya saum. Hari baca Quran maka di luar Ramadan perintah tahajud, taraweh pan ayah di luar Ramadan juga. Sedekah ayah di luar Ramadan juga yang wajib. Tetapi khasnya bulan Ramadan itu wajibnya saum. Dan sekarang tidak ada saum yang wajib kecuali bulan Ramadan. Ada yang wajib kan, banyak kodok atau nadar. Maka saum-saum yang telah dipandukan kepada para pendahulu menjadi tatawwu, baik Senin dan Kamis, kemudian sebulan 3 hari, maupun sehari saum sehari tidak. Tapi juga ibu ayah anu rajin pisan, Kemis ongko, ayah mulbin ongko, saum daun ongko. Ada yang begitu. Tapi bingung lah, lamun saum daun dihijikeun jeung dan Kemis. Tapi sebetulnya kalau kita telusuri hadis, tetap pilihan. Kalau kita telusuri hadis, jadi saumlah sebulan 3 hari. Kalau ingin lebih banyak, Senin dan Kamis. Kalau ingin lebih banyak lagi, sehari saum, sehari tidak. Tapi itu dipilih. Tapi ada juga kadayana pangawe teman. Walau alam cani we teman dasarnya. Dan di sini dikatakan sahur Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Al-Qur'an dan juga faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan adalah sahur. Di bulan Ramadan ini adalah iftaradallah alaikum siyamah. Ini tafsirnya tidak perlu saya bahas terlalu panjang. Kemudian kalimat berikutnya, yuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka pintu
pintu surga. Di sini menggunakan redaksi tahu dibuka yang menunjukkan fi'il mudhari yang domirnya hiya muannas, karena yang dibuka adalah abwabul jannah, yang berarti waktunya tidak dibatasi karena fi'il mudhari. Kan fi'il mudhari itu tidak dibatasi, bukan futihat. Jadi selama bulan Ramadan ada juga yang menggunakan futihat abwabul jannah, futihat fi'il majhul yang pelakunya tidak disebut. Apakah yang membuka? Siapa yang membuka itu? Pintu surga abwabul jannah dibuka. Apakah otomatis ataukah berkaitan dengan usaha manusia? Karena di situ pakai fi'il majhul, dibuka. Saha membuka pintu surga? Karena tamat dibuka. Ini menunjukkan dibukanya pintu surga itu berkaitan dengan usaha manusia. Jadi, apakah pintu surga dibuka kepada seluruh umat? Belum tentu, bisa saja ditutup karena kafir mah. Apakah ibu membuka pintu surga? Asalkan ada usaha. Makanya Abul Walid itu mengatakan kalimat futihat abwabul jannah menggambarkan berkahnya bulan Ramadan. Maka diharapkan setiap mukmin beramal yang baik, yang mendatangkan pahala yang banyak. Dibuka pintu surga karena banyak pahala melimpah. Disebabkan saum di siang hari, qiyamul lail di malam hari, dan mengamalkan yang membukakan pintu surga. Jadi dibukanya itu bagi yang mengembangkan pintu surga, yang membuka atau memperbanyak amal ibadah. Jadi kalau tadi judul ceramah kita hari ini saum Ramadan meraih barokah, maka langkah yang pertama supaya mendapatkan barokah, buka pintu. Dengan cara apa? Perbanyak ibadah. Kata Ibnu Abbas yang wafat tahun 68 Hijriah, lahir 3 sebelum hijrah. Rasulullah SAW itu karena ajwadun nas wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling dermawan dalam kebaikan dan lebih dermawan lagi kalau bulan Ramadan ke pintu surga. Makanya ibu harus lebih lebih dermawan. Bulan Ramadan lebih baik. Oh iya, ketinggali di Indonesia Ramadan dermawan. Kita kan tuangnya di masjid tiap buka minum. Ya, itu dalam rangka pengembangan meraih barokah, memperbanyak amal ibadah, dan payudari suhul Quran, mengkaji, menelaah, meneliti Al-Quran, mendiskusikan isinya. Makanya ada ceramah taraweh. Itu dalam rangka tadabbur Quran. Ada ceramah subuh. Itu dalam rangka tadabbur Al-Quran. Dan kata Imam Syafi'i yang lahir 150, wafat 204 Hijriah, dalam kitab Al-Majmu', thalabul ilmi khairun min sholatin nawafil. Thalab ilmu, diskusi tentang ilmu itu lebih baik dibanding sholat nawafil. Makanya harus dikembangkan itu. Majelis taklim. Kunaon atuh BKSWI bulan Ramadan pre sote di sini, kan pre majelis taklim.
supaya majelis taklim masing-masing penuh kegiatan, dan semakin dekat Lebaran semakin penuh masjid teh. Hari orang mah semakin kurang. Kenapa semakin kurang? Karena saya beberapa kali membimbing umroh di bulan Ramadan, Lebaran di sana jelas Bu. Lebaran di sana itu kalau sudah tanggal 20 penuh Masjidil Haram teh. Padesek-besek hese bukan ke masjid teh. Saya baru berpikir, oh pantes di Indonesia di akhir Ramadan teh berkurang. Ternyata kada dieu. Ayo umrah Ramadan teh Bu, keur bisa haji. Sejarahnya. Sejarahnya mah kan itu, ya Rasulullah saya tidak bisa berhaji. Beranglah berbulan Ramadan. Ayo tos ibadah haji mah teu kudu Ramadan kapan we. Sebenarnya begitu. Makanya Rasul tidak pernah umrah Ramadan. Udah haji. Rasul kan umrahnya 4 kali. Dan itu selalu bulan Dzulqa'dah, kecuali waktu haji bulan Dzulhijjah. Rasul tidak pernah umrah Ramadan. Jadi kerdu bisa haji, umrahlah Ramadan sebagai pengganti. Atau tuh bisa baik umrah Ramadan oke, yang ayah tuh bisa bernilai umrah. Yaitu apa? Bernilai umrah, yaitu ibu sholat berjamaah subuh di masjid, terus diskusi setelah sholat subuh teh sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, sholat isyraq atau sholat duha, nah itu nilainya. Jadi tos pulang apa? Sudah salam sholat subuh teh, tong buru-buru ngaji diskusi, ya tolak ilmu subuh teh sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, sholat isyraq atau sholat duha atau sholat awabin, maka pada ilmu istilahnya sholat isyraq atau awabin atau duha. Itu putihan abwabul jannah. Nah, di bulan Ramadan membukakan pintu surga, kan bisa bernilai umroh kan? Itu hadis riwayat At-Tirmidzi yang lahir 209-279 Hijriah. Kata Nasiruddin Albani, hadisnya sahih. Ada juga yang mengatakan fihi abwabus sama. Ada yang mengatakan putihan abwabur rahmah, kalimat-kalimatnya. Kemudian wabul liko fihi abwabul jahil, dan dikunci, ditutup, diberogol abwabul jahil. Ada juga yang yuglaku, itu riwayat Ahmad. Ada gulikot, riwayat Bukhari. Ada juga watu gelaku fihi abwabul jahim, itu An-Nasai. Ada watu gelaku fihi abwabun nar, itu ada juga yang mengatakan wagulikot abwabun nar, itu kata Ad-Darimi. Jadi riwayatnya macam-macam ya, redaksinya atau kalimatnya beda-beda. Kenapa kok hadis semua bisa beda-beda? Jawabannya, pertama, bisa saja Rasul berulang kali bersabda dengan kalimat-kalimat beda. Yang kedua, yang meriwayatkannya banyak. Mungkin kurang pasti meriwayatkan sehingga isinya saja bisa terjadi. Dan hadis itu kan dibukukannya setelah Rasul wafat.
Beda dengan Quran di zaman Rasul saja sudah ditulis dan dicek kembali. Tapi kalau hadis mah beraneka ragam. Makanya ada langkah kita dan dengan beberapa riwayat itu kita bisa memahaminya pas. Apakah bagi semua ditutup pintu neraka? Ada kaitan dengan usaha. Karena ada orang yang tidak mempunyai nilai ibadah saumnya, seperti diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasul bersabda, Hurairah wafatnya tahun 57 Hijriah, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sar. Banyak orang yang saum tidak mempunyai nilai apa-apa kecuali hanya lapar dahaga, dan banyak yang qiyamul lail tidak mempunyai nilai, hanya begadang atau ruba shaimin. Jadi riwayat ini Ramadan jangan dijadikan neraka. Kalau tadi dijadikan pintu surga, buka, jangan jadi pintu neraka. Cara apa? Saumnya harus bernilai. Karena banyak orang yang saum tapi tidak punya nilai. Itu hadis riwayat Ahmad. Itu kamin so'imin. Kalau riwayat Baihaqi ruba so'imin. Ruba sama kamin. Maka berdasar kalimat ini Ramadan jangan dijadikan neraka. Maka jauhkan diri dan keluarga dari ucap, sikap, tindakan yang menimbulkan kesakitan. Jadi kalau saum teh ulah pi kanyerian batu. Itu sedikit ente berpuasa ya. Kok saum gede amat ulah pi akal harus baik. Makanya lahulu bipamit so'im adyabu min rihil miskin. Mulut orang saum itu lebih harum dibanding minyak kasturi, dibanding parfum. Nah benar gitu, mulut saum lebih harum. Oke itu percaya mah ambean. Nah itu gosok gigi mah anggernya bau komo saur makan jengkol, bukan petai. Jadi untuk apa itu maksudnya? Harusnya mulut orang saum harum, enak didengar, enak katingalinya karena ucapannya bagus dan bermanfaat sehingga harum. Jadi bukan bau lahiriah, tapi itu manfaat dalam kehidupan. Ulah bau sungut. Apa yang dimaksud dengan bau sungut? Bau sungutnya bukan bau mulut. Mulutnya mungkin saja dah makan pengharum mulut. Tapi bau sungutnya ucapannya pingkanyerian batur. Supaya menutup pintu neraka. Ulah pipasiain. Jadi kudu ngeunah kadang ngeunah. Jadi jangan dijadikan pintu neraka. Saum banyak pasea. Suami istri pasea. Ujung anak pasea. Dan bulan Ramadan gede pasea. Makanya harus dikendalikan dan jauhi maksiat. Perbuatan maksiat itu yuglaku atau tuglaku. Kemudian waktu ghallu fihi syayatin. Setan-setan dibelenggu. Perkataan tughallu sama dengan kalimat sebelumnya yaitu mudore.
yang berarti dibelenggu selama Ramadan. Kalimat ini berasal dari ghalla, berarti memberogol, membelenggu. Atau dalam riwayat Muslim masuk bidati syayatin. Ini tuntutan. Atau yang ketiga, kalau kita ingin mendapat barokah Ramadan dengan saum ini, kunci berogol si setan. Borogol cangreutkeun talian sanes grogol diborogol setan. Dan setan itu selalu menggoda, termasuk bulan Ramadan. Beringan kan ayat cenah. Nah, hapan setan cenah diborogol, tapi kalau banu maksiat nya nu ngaborogol setan itu adalah orang mukmin yang saumnya baik. Tapi anu teu mukmin anu teu ngaborogolnya tetap aja mengganggu. Pak, dan setan itu ada setan manusia, ada setan jin, sayatinul ins, sayatinul jin. Setan jin, ada setan manusia. Jadi kerbaheula makan ke SMA, ditanya apa yang dimaksud dengan setan. Setan adalah makhluk halus yang terbuat dari api yang sehari-harinya menggoda. Ternyata terjemah itu teh beda. Karena cek Quran mah minal jin. Ada golongan jin, ada golongan manusia. Jadi setan itu bukan hanya makhluk halus, ada juga makhluk kasar. Jadi sebetulnya setan itu segala macam yang menggoda, yang menggiurkan, yang memikat, itu namanya setan. Makanya ada hadis kan, innal mar'ata ida tukbil syayatin, wa ida adbarat syayatin. Sesungguhnya wanita apabila dipandang di depan, syayatin, setan. Apabila dipandang di tukang dari belakang, setan oge. Itu teh naon artinya? Perempuan itu menggoda bagi pria. Dilihat dari depan, wanita itu menggoda. Dikabitaeun. Dilihat dari belakang menggoda. Pan ada di tegep, di hareup sieup, dipandang di tukang lenyang, ditigir, di pengi. Dengan goda. Makanya bagi kaum lelaki, kalau kamu tergoda oleh wanita, segera pulang ke istrina. Salurkeun teh ka hayang teh ka istri. Insya Allah apa yang dibayangkan itu terwujud di dalam istri. Atau ibu, namun suami pulang kerja ujuk-ujuk ka ibu sono, sambut aja, tong ngamek. Eta teh meureun ningali pikabitaeun salurkeun ka istri. Ningali di jalan ya Pak? Iya, mungkin ningali di jalan. Jadi harus sono. Makanya selama bulan Ramadan bukan berarti tidak boleh kesonoan suami istri, akan disebutkan di dalam lalakum lailatas syamir ropas ila nisaikum. Suami istri ya berjalan aja, tong ulah sate siang cek ibu. Dia ulah kata ibu teh yo bukan urang Ramadan ya teh. Ramadan sate siang nang sote ai penting mah derotnya. Supaya apa? Supaya bisa mengendalikan setan. Dan setan itu menggoda tadi. Makanya dengan mengendalikan kan kudu nama bulan Ramadan teh ngirit atuh. Ngirit balanya. Bagaimana teh ngirit banyak balanya? Asalnya kan
kalau sehari-hari kan 3 kali makan teh. Kalau di luar Ramadan kan 3 kali. 3 kali teh nasi, 2 kali buah-buahan, kata dokter gizi. Kata dokter gizi kan pagi-pagi sarapan, jam 10 makan buah-buahan, siang lohor makan siang, asar makan buah-buahan, maghrib makan nasi. Itu kata dokter gizi Rumah Sakit Al Islam. Kan saya pasien Rumah Sakit Islam. Ya, saya mah pasien sebulan sekali dikontrol gratis BPJS. Bukan gratis BPJS, bayar. Dokter Nuri selalu meriksa saya tiap bulan. Itu kata dokter gizi kan kita itu yang sehat akan buah apa? Sarapan jangan lupa. Terus buah-buahan, terus siang makan, asar makan buah, malam jam 7 maksimal makan nasi. Tapi kata dokter harus good balancing. Makannya harus seimbang. Makanya kata surat Abasa, fal yanzuril insan ila ta'ami. Adalah orang itu memperhatikan makan, itu Quran Bu. Jadi makan itu perlu diperhatikan. Makan nasi maksimal 100 gram. Pusing 100 gram per sorangan we, gede perut. Itu maksimal. Yang seimbang. Begitu buka tuh makan tuh seimbang. Ulah macam-macam makanan tapi sarua tidak seimbang. Sok contohnya sarua, makan nasi. Setelah makan nasi mie, setelah makan mie bala-bala, setelah bala-bala perkedel kentang, setelah perkedel kentang jagung. Oh nih, Coca-Cola mah eta Coca-Cola ya, kolak teuyeung di eta mah 7 rupa tapi sarua. Itu namanya seimbang. Harus balansi. Makanya dalam riwayat Bukhari, karena Rasulullah SAW, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apabila makan nutup, dengan apa? Nutup tenan korma gumading. Dengan apa? Kalau Rasul makan nutup itu bersama ketimun. Itu riwayat Bukhari hadisnya. Ah, geuning cenah loba hadis nu teu kabahas. Nyapan teu ngahanca urang mah hadisna. Iraha mah ada kajian hadis coba dipakai di BKSWI. Ada kajian hadis we khusus gitu. Ciri khas kajian hadis. Itu seimbang, Bu. Kalau makan korma dengan ketimun. Korma itu panas, Bu. Yang panas badan. Ketimun dingin. Balansi. Kalau makan til dengan apa? Til. Gawakin mah zaitun itu. Til zaitun. Itu lihat aja. Jadi saya kira ada dokter di sini. Tanya seimbangnya dengan apa? Jadi ulah sama gitu makanan teh. Kalian duril insan ila ta'ami. Quran itu teh dalam makan itu seimbang. Dan kata hadis Rasulullah SAW itu mengajarkan yang dimakan oleh kita itu sepertiga usus. Karena usus itu dibagi 3. Sepertiga untuk zat padat, sepertiga untuk zat cair, dan sepertiga untuk oksigen udara. Ulah minum tiruanana dan masih banyak lagi. Nah itu dikendalikan. Ramadan itu adalah dilatih, saumnya disiplin.
Makanya saya katakan tadi bulan Ramadan teh ada pengiritan biaya sepertiga. Ya, jangan berlebih. Kemudian fihi lailatul khairun min alfi syahr. Ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Jadi meraih Lailatul Qadar untuk mencapai barokah. Kemudian man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang terhalang darinya sungguh ia terhalang. Jadi kalimat ini menandaskan bahwa orang yang diharamkan kebaikan maka akan haram, akan dilarang. Jadi pengunci hadis ini, jika ingin mendapatkan apa yang diberitakan sebelumnya, maka mesti berusaha. Jadi tadi pintu surga dibuka. Kumaha pintu surga dibuka? Membukakan kebaikan. Kalau kita ingin barokah, memperbanyak ibadah. Pintu neraka ditutup, eureunana maksiat. Kemudian setan diborogol, hindari yang goda-goda setan. Bahkan tadi contohnya mulai dari makan, goda-goda setan itu. Karena yang durin insan ila ta'ami, Quran. Kedua, orang yang tidak berusaha untuk mencapainya, maka akan dihalangi. Ketiga-tiganya. Dan yang ketiga, tercapai atau tidaknya barokah Ramadan itu usaha manusia itu sendiri. Sekarang kita lihat tampilnya. Ya, biar ada kesempatan untuk tanya jawab. Satu, barokah Ramadan berdasar hadis ini oleh umat, yaitu menyambut dengan bahagia. Kedua, membuka pintu surga seluas-luasnya. Ramadan jadikan surga dunia. Perluas jalannya ke surga akhirat dengan memperluas ibadah. Jadi dunianya di surga, akhiratnya juga di surga. Ulah di dunia neraka kebayang, di neraka ribu oge, asal di surga, hayang duanana. Di dunia hasanah, wabil akhirati hasanah. Makin ada benar. Tiga, menutup pintu neraka, yaitu dengan menghentikan perbuatan maksiat. Jauhi ucap, sikap, tindakan yang menimbulkan siksaan neraka. Kemudian yang keempat, belenggu setan. Yaitu membelenggu setan dengan ikhlas ibadah. Dan menjemput Lailatul Qadar tadi. Bulan Ramadan itu sejak awal hingga akhir penuh rahmat. Ya, tadi teh hadisnya poho. Jadi 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua mati, 10 hari ketiga ikut minan nar. Itu teh berdasar hadis ini mah bertentangan, karena berdasar hadis ini mah selamanya. Dari awal sampai akhir ada rahmat, ada maghfirah, ada ikut minan nar. Jadi bukan 10 hari, tapi selama penuh 1 bulan. Kemudian bulan Ramadan penuh berkah, disebut Syahrul Mubarak. Barokah adalah bertambahnya kebaikan. Oleh karena itu barokah hanya diterima oleh orang yang terus-menerus. 4. Barokah selalu didambakan, dicari, dikejar setiap umat. Al-Quran juga memberikan gambaran tentang barokah. Maka doa-doa juga banyak barokah. Itu subuh barokah, bari ketemu orang barokah, pengantin barokah, cok tanam barokah, makan barokah. Nah, selama Ramadan pintu surga rahmat selalu dibuka. Setiap mukmin dituntut untuk meningkatkan keikhlasan beribadah, meningkatkan amalan Ramadan, baik yang sifatnya ritual maupun sosial.
Nah, diwajibkan saum, maka setiap umat dituntut melaksanakan sebaik mungkin. Jangan sampai terjadi seperti tadi. Kami imin banyak yang saum, hanya lapar dan dahaga. Padahal saum itu tetap lapar. Yang dituntut bukan lapar, saum itu. Jadi boleh saja ibu saum, itu lapar, itu bahagia. Apa? Itu dahaga. Tidak lapar, tidak dahaga. Seger gitu saum, itu bagus. Sehingga produktif. Lah begitu saum itu naon lalu cek itu ternyata begitu bersaum. Kemudian 7 neraka telah ditutup pintunya. Nah, bagi setiap mukmin yang menjauhi maksiat, orang yang berbuat dosa di bulan Ramadan tidak sesuai dengan fitrah Ramadan. Karena fitrah mah harus tertutup pintu neraka. 8, setan selama Ramadan diborogol, sulit bergerak. Maka jangan terpengaruh setan. 9, setiap hadis yang sifatnya khobariyah, perintah, ada insya'iyah. Jadi kalau ini memberitakan, berarti ada tuntutan. Makanya kalau tahun 65 Tidura, 3 tuntutan rakyat, Ramadan mah 3 tuntutan Ramadan. 3 tuntutan Ramadan, buka pintu surga, tutup pintu neraka, borogol setan. 3 tuntutan Ramadan. 10 bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, maka dikejar dengan ibadah yang sifatnya ritual maupun sosial. 11, ditandaskan bahwa yang terhalang karena tidak memenuhi tuntutan, maka tentunya akan terhalang. Oleh karena tidak memenuhinya, bakal tidak akan mendapat apa. Jadi itu ada kaitan usaha. 15 menit lagi saya tutup saja biar ada kesempatan untuk tanya jawab. Tatbiknya mangga baca masing-masing karena bukunya sudah didapat. Saya tutup dulu. Walhamdulillahirobbilalamin. Mangga bagi yang akan bertanya, persilakan.